Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam kanal Biril bersama dengan saya Pendeta Agus Lianto. Ada satu realita yang sering saya jumpai, yaitu betapa sulitnya bagi kita orang-orang Kristen untuk benar-benar hidup kudus dan tanpa dosa. Kita menjumpai bahwa dalam realitanya orang-orang Kristen terbaik pun mereka berjatuhan dalam dosa. Bahkan mungkin sering kita dengar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka pun tidak kebal, mereka pun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa hidup kudus. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu bagian dari Alkitab yang menurut saya cukup menarik, yaitu dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama. Dalam bagian Mazmur ini kita bisa melihat satu progres, satu proses, satu penjelasan yang sederhana yang cukup baik mengapa seseorang yang percaya atau mengapa orang Kristen itu jatuh dalam dosa. Mengapa orang Kristen sulit untuk hidup bersih, hidup lurus. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dari ayat ini kita bisa melihat ada satu progres, ada sebuah tahapan. Yang pertama adalah dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini apa maksudnya? Apakah orang jahat, orang yang berbuat kejam dengan orang lain? Bukan. Fasik ini dalam arti ungodly, orang yang tidak bertuhan. Orang yang dalam hidupnya tidak melibatkan Tuhan. Atau kalau dalam konteks realita, orang yang dalam kehidupannya tidak mengakui adanya realitas surgawi di sekitarnya. Dia hidup seperti Tuhan itu tidak ada. Itu maksudnya. Orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Mungkin dia Kristen, mungkin dia ke gereja setiap minggu, mungkin bahkan dia melayani Tuhan, tetapi pada saat dia menjalani kehidupan sehari-hari, dia hidup seperti Tuhan tidak ada. Dia bekerja, berbisnis seperti Tuhan tidak ada. Nasihat orang fasik adalah sebuah cara hidup yang tidak melibatkan Tuhan. Satu cara hidup yang ungodly, itu maksudnya. Nah, kita bisa melihat kalau kita hidup seperti orang tidak bertuhan, maka yang terjadi kita harus berdosa. Dikatakan setelah berjalan menurut nasihat orang fasik, dikatakan kita akan berdiri di jalan orang yang berdosa. Rekan-rekan semua, saya melihat bahwa kalau kita dalam hidup ini berjalan hidup seperti Tuhan tidak ada, dosa itu menjadi keharusan. Karena kalau kita tidak berdosa, kita tidak mungkin bertahan hidup. Misalnya, saya sering mendengar dalam dunia bisnis misalnya, atau dalam pepatah sehari-hari. Ini zaman edan, kalau nggak ikut edan, tidak keduman katanya. Itu ada benarnya. Memang kalau semua orang berebut, semua orang bersaing habis-habisan, terus kita nggak ikut-ikutan bersaing, kita nggak ikut-ikutan bertarung dengan mereka, kita bisa-bisa nggak dapat bagian. Tetapi itu cara pandang kehidupan yang menyingkirkan Tuhan. Kita bersikap seperti Tuhan itu tidak ada begitu. Sebaliknya kalau kita hidup dengan menyertakan Tuhan, kita tahu persis bahwa pemeliharaan, perlindungan, pimpinan itu Tuhan yang berikan. Masalahnya sekali lagi, realita tentang Tuhan itu seringkali tidak dialami, tidak diakui, tidak dicari, tidak diharapkan oleh orang-orang, bahkan orang-orang Kristen sekalipun. Itu sebabnya akhirnya setiap orang Kristen, mereka kalau mereka terjepit misalnya, mereka berbohong, mereka menipu. Saya punya sebuah ilustrasi yang menarik. Misalnya, kalau saya punya satu tablet, saya punya satu obat, yang jika diminum, kalau Anda minum obat saya ini, Anda tidak bisa berbohong seumur hidup Anda. Misalnya ada obat seperti itu. Pertanyaan saya, maukah Anda memakan obat itu? Akibatnya adalah Anda menjadi orang yang jujur dan tidak bisa bohong seumur hidup. Dalam hal apapun, Anda menjadi orang yang jujur sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah kita mau meminum obat itu? Kita tahu bahwa firman Tuhan mendorong kita untuk jujur, firman Tuhan mendorong kita untuk punya integritas, untuk menjadi orang yang tulus,
mengatakan kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tahu firman itu dan kita mengaminkannya. Tapi pertanyaannya, kalau satu kali kita bisa dibuat seperti itu, di mana kita tidak mampu lagi berbohong, pertanyaannya, maukah kita menjadi orang seperti itu? Kalau kita merasa keberatan, ini berarti ada double standard, ada standar ganda yang tanpa sadar kita miliki. Yang pertama, kita percaya firman Tuhan, kita menyembah Yesus, kita ingin menjadi seperti Dia. Tetapi di sisi lain, di sudut pandang lain, kita tidak mau seperti Yesus. Kita tidak mau menjadi orang yang jujur sepenuhnya. Kita tidak mau menjadi orang yang tidak bisa marah. Kita tidak mau menjadi orang yang sangat baik. Karena kita berpikir orang itu kalau baik, jujur, dia akan habis, dia akan dikerjain dalam hidup ini. Dan itu memang benar. Memang ada benarnya. Kalau saya misalnya menjadi orang yang sangat jujur, maka saya akan dipermainkan. Orang akan bisa menembak saya dari jauh. Kalau saya jujur sepenuhnya, orang tuh bisa memanfaatkan kejujuran saya. Tetapi disinilah kuncinya. Karena kalau kita betul-betul hidup tuh lurus dan jujur, kita tuh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kalau kita sepenuhnya jujur, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup secara ungodly. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita itu ungodly, kita hidup bukan jahat, tetapi kita hidup menurut nilai, menurut nasihat, menurut cara hidup orang yang tidak bertuhan, maka dosa itu menjadi keharusan. Ini penyebab pertama mengapa tidak banyak orang Kristen yang betul-betul bisa hidup tanpa dosa. Tidak banyak orang Kristen yang betul-betul bahkan menginginkan hidup tanpa dosa. Karena mereka tidak melihat kemungkinan, mereka bahkan tidak bisa membayangkan sebuah kehidupan yang benar-benar tidak berdosa. Mereka tidak bisa bayangkan. Mereka dalam bayangan mereka, kalau aku benar-benar tidak berdosa, aku tidak mungkin bertahan hidup. Aku tidak mungkin bisa survive dalam hidup ini. Dan kalau kita sudah harus berdosa, kalau kita sudah ada di posisi orang berdosa, apa yang terjadi berikutnya? Dikatakan kita akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita akan menjadi pengejek, kita akan menjadi orang-orang yang sarkastik. Hari ini saya yakin kita semua tahulah bagaimana pandangan orang Kristen tentang gereja misalnya. Ada banyak akun sosial media di luar sana yang bersikap sinis terhadap gereja. Ada banyak orang Kristen yang sinis terhadap gereja. Mereka Kristen, mereka percaya Yesus. Tapi mereka mengejek orang-orang yang misalnya orang-orang yang sungguh-sungguh tulus diejek. Dalam pemahaman saya, yang pertama, ada banyak sisi hidup mereka. Mereka tuh hidup secara ungodly. Saya tidak mengatakan mereka jahat, mereka mencuri, membunuh, tidak. Tapi mereka hidup bekerja atau menghadapi masalah, menghadapi realita sehari-hari tanpa melibatkan cara pandang Tuhan dalam hidup mereka. Sekali lagi rekan-rekan, saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan ini tanpa melibatkan Tuhan, kita tuh akan kecewa. Kita kecewa terhadap gereja, kita kecewa terhadap pendeta, kita kecewa terhadap orang-orang Kristen. Tetapi kalau kita belajar menghadapi, menjalani semua realita ini bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak perlu kecewa. Kita bisa belajar untuk menerima realita yang ada sambil melihat kebenaran, sambil melihat bahwa semua yang terjadi ini sudah diberitakan oleh Alkitab sebelumnya. Supaya pada saat kita menghadapi berbagai masalah, kita tidak perlu berdosa, kita tidak harus berdosa. Semoga apa yang saya bagikan pada momen kali ini bisa mencerahkan pemikiran kita semua.